Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alimantur Syadia. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pancasila Bekasi dengan nomor NIM 28921502299. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang aspek hukum dalam bisnis, akan menjelaskan 2 bab tentang aspek hukum dalam bisnis oleh dosen pengampu Muhammad Rosidi SEMM. Selanjutnya langsung saja ke materi bab ke-6. Masuk kepada bab ke-6, yaitu wajib lapor tenaga kerja. Penjelasannya adalah ketentuan umum wajib lapor ke tenaga kerja. Bagian A, dasar hukum. Permenaker nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara wajib lapor perusahaan dalam jaringan. Yang kedua, Permenaker nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan Permenaker nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara wajib lapor perusahaan dalam jaringan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1981 mengatur perusahaan atau pengurus wajib lapor kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk setiap: pertama, mendirikan; kedua, menghentikan; ketiga, menjalankan kembali atau memindahkan atau membubarkan perusahaan. Tujuan pelaporan itu sendiri adalah: yang pertama, bahan masukan bagi pemerintah, dijadikan masukan-masukan kepada pemerintah untuk pemerintah mendapat mempekerjakan atau menjalankan perusahaan-perusahaan pemerintahan dengan baik ataupun lebih baik lagi. Yang kedua, menetapkan atau kebijaksanaan di bidang ketenagakerjaan, adanya kebijaksanaan dalam bidang ketenagakerjaan oleh pemerintah ataupun oleh lingkungan dari perusahaan itu. Selanjutnya ada bagian B, yaitu tentang kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan hakikat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Yang kedua adalah melalui kesepakatan kerja bersama atau KKB dapat diciptakan pokok-pokok K3, yaitu: yang pertama, prinsip-prinsip K3, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja. Yang kedua, higienis perusahaan dan kesehatan, adanya kebersihan atau menjaga kebersihan dari lingkungan itu tersebut atau lingkungan perusahaan tersebut. Yang ketiga, pakaian kerja dan sepatu kerja. Umumnya pada pabrik-pabrik biasanya mereka mempunyai atau SOP dari perusahaan mereka tersebut untuk menjamin keselamatan para pekerja tersebut. Selanjutnya adalah pakaian kerja dan sepatu kerja. Yang keempat, peralatan kerja. Yang kelima, alat perlindungan diri. Dan yang keenam, panitia pembina. Intinya di setiap perusahaan mempunyai leader untuk mengkoordinasi dari para pekerja lain agar mereka tetap terjamin keselamatan kerjanya. Selanjutnya, pada bagian C ada kecerobohan dan kecelakaan di tempat kerja. Maksudnya adalah cara terbaik untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Artinya, perusahaan tidak boleh beranggapan bahwa karyawan dapat diandalkan untuk selalu berhati-hati, tidak lalai, atau tidak ceroboh karena tidak ada manusia yang sempurna yang dapat diharapkan untuk tidak berkena lelah. Maksudnya adalah perusahaan tidak bisa menyepelekan tentang kesehatan para pekerja ataupun tentang keselamatan para pekerja tersebut. Dimanapun kalian bekerja ataupun dimanapun kita bekerja, mereka ataupun suatu perusahaan mempunyai resiko tersendiri. Dan itu balik lagi pada perusahaan tersebut, mereka bisa menjamin atau tidak keselamatan kita dalam bekerja dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, banyak bahaya yang bersifat dan tersembunyi. Intinya di setiap perusahaan pasti mempunyai bahaya-bahaya ataupun hal-hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa mereka bisa merenggut nyawa kita sendiri dalam sebuah perusahaan. Makanya perusahaan wajib sekali melindungi ataupun menjaga keselamatan dari para pekerja tersebut. Selanjutnya ada peran serikat pekerja dalam K3. Jika terdapat pertanyaan-pertanyaan tentang kemana seseorang harus meminta nasihat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja, maka informasi dapat diperoleh melalui: pertama, serikat pekerja atau serikat buruh. Yang kedua, pemerintah. Yang ketiga, jaringan serikat pekerja internasional. Yang keempat, International Labour Organization atau ILO, International Labour Organization atau ILO, sebagai organisasi internasional di bidang wajib atau di bidang melindungi para pekerja dari kejadian-kejadian tidak diinginkan. Di bidang ini,
Serikat pekerja atau serikat buruh mempunyai peran yang teramat penting untuk menyuarakan masalah-masalah kesehatan atau keselamatan kerja yang dihadapi pekerja supaya bahaya-bahaya yang ada dapat segera dilerai. Selanjutnya ada peran serikat pekerja dalam K3. Bidang keselamatan dan kesehatan kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang terdapat dalam paragraf 5 keselamatan dan kesehatan kerja sebagai berikut. Pasal 86. Untuk melindungi keselamatan pekerja buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatannya. Yang kedua yaitu pasal 87. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem menerima perusahaan atau melindungi para tenaga kerja tersebut. Itu adalah rangkuman ataupun secara singkat materi dari bab 6. Selanjutnya adalah bab 7 tentang program jaminan sosial tenaga kerja. Apa sih maksud dari jaminan sosial itu sendiri? Pengertian jaminan sosial. Jaminan sosial adalah program publik yang memberikan perlindungan dasar bagi pekerja guna menjaga harkat dan martabatnya dalam menghadapi resiko sosial ekonomi yang terjadi akibat kecelakaan kerja, hari tua, sakit, cacat, dan meninggal dunia. Jaminan sosial merupakan program yang melakukan pembiayaan sendiri atau self-financing. Dan selanjutnya bagian B yaitu ada filosofi jaminan sosial. Jaminan sosial telah menjadi bagian integral dari hak asasi manusia berdasarkan The Universal Declaration of Human Rights pasal 25 dan 32 maupun dengan Konvensi nomor 102 tahun 1952. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia 1945, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, kelalaian penyelenggaraan jaminan sosial berarti pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga, TAP MPR nomor 4 tahun MPR garis miring 1999 bab 6 FIC mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan. Yang keempat yaitu pasal 99 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selanjutnya ada prinsip dasar dan pelaksanaan jaminan sosial. Yang pertama, mengutamakan terwujudnya solidaritas sosial dan kebersamaan melalui gotong royong. Yang kedua, penyelenggaraan jaminan sosial merupakan tanggung jawab negara sehingga merupakan usaha bisnis karena itu tidak dikenai istilah monopoli atau non-monopoli. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan insurance mandate karena jaminan sosial hanya pada perlindungan dasar diharapkan dapat mendorong kebutuhan perlindungan one top. Selanjutnya merupakan lingkup asuransi dan dana pensiun. Masuk ke materi selanjutnya yaitu bagian D, sejarah singkat dan badan hukum penyelenggara. Tahun 1997 sampai 1990, Perum Asuransi Sosial Tenaga Kerja atau Perum ASTE, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1977. Yang kedua yaitu 1990 sampai 1995, PT Asuransi Sosial Tenaga Kerja atau PT Astek Persero Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990. Dan yang terakhir yaitu 1995 sampai sekarang, PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau PT Jamsostek Persero Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995. Makanya kenapa di setiap perusahaan mereka mempunyai BPJS, yaitu gunanya untuk melindungi karyawan tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan ataupun hal-hal yang beresiko lainnya yang terjadi dari perusahaan tersebut. Biasanya BPJS tersebut disediakan oleh perusahaan tersebut sehingga mereka mempunyai jaminan untuk kedepannya bahwa ketika ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan, mereka terjamin ataupun keluarga mereka terjamin kehidupannya setelah mereka ataupun ada ataupun tiada atas akibat hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Selanjutnya dasar hukum. Yang pertama, dasar hukum jaminan sosial adalah yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Apa sih jenis dan manfaat program JK atau jaminan ketenagakerjaan? Yang pertama, jaminan kecelakaan kerja atau JKK.
Jenis-jenisnya yaitu yang pertama jaminan kecelakaan kerja atau JKK, yang kedua jaminan kematian atau JK, yang ketiga jaminan hari tua atau JHT, dan yang terakhir jaminan pemulihan kesehatan atau JPK. Selanjutnya manfaat JKK, yaitu sementara tidak mampu bekerja atau STMB. Yang kedua biaya transport dari misalkan ada keperluan untuk pengurusan dari korban tersebut. Yang ketiga biaya perawatan akibat misalnya kecelakaan, maka biaya perawatannya terjamin. Yang keempat santunan cacat, dan yang terakhir santunan kematian. Selanjutnya di sini ada kepesertaan dan pelayanan jam sostek. Yang pertama wajib JKK, JK dan JHT untuk perusahaan dengan minimal 10 tenaga kerja atau upah minimal sebagai minimal yaitu 1 juta per bulan. Yang kedua wajib JPK untuk perusahaan yang belum memiliki program kesehatan atau standar kesehatan lebih rendah dari dasar JPK. Selanjutnya ada apa aja sih hal pokok dari jam sostek? Yang pertama, jaminan sosial merupakan hak pekerja yang bersifat universal dan merupakan hak asasi manusia. Karenanya, penyelenggaraan sistem jaminan sosial pada prinsipnya merupakan kewajiban negara dalam menjaga martabat pekerja dan keluarganya. Yang kedua, penyelenggaraan program jam sostek pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 mengalami perkembangan baik dilihat dari kepesertaan, iuran, dan jaminan, namun perkembangan tersebut belum optimal. Terbukti masih terdapat perusahaan wajib belum daftar PWDB, perusahaan daftar sebagian PDS, baik upah maupun tenaga kerjanya. Dan yang terakhir, dalam menghadapi globalisasi dengan segala dampaknya, serta tuntutannya dan perubahannya sosial dengan amanat SIP MPR nomor 6 atau MPR atau garis miring 1999 Bab 6 FIC perlu adanya peningkatan kepedulian dari seluruh pihak sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.